Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhar Rahmana Syamsuar. Saya dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 9 Cireponto. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai distribusi binomial. Simak penjelasan berikut ini. Binomial identik dengan kata dua. Distribusi binomial adalah distribusi yang memuat suatu kejadian dengan dua kemungkinan saja. Misalnya, distribusi binomial peluang munculnya gambar atau peluang munculnya angka pada pelemparan uang koin. Distribusi binomial termasuk ke dalam statistika inferensial, yakni statistika yang berperan dalam proses analisis data. Saat membahas distribusi binomial, kamu akan dikenalkan dengan istilah variabel acak binomial, yakni variabel yang diperoleh dari hasil percobaan binomial. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat percobaan binomial. Nah, adapun syarat yang pertama yaitu adalah banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap atau fixed number of trial. Yang kedua, setiap eksperimen selalu mempunyai dua hasil, yaitu sukses dan gagal. Tidak ada daerah abu-abu. Dalam praktisnya, sukses dan gagal harus didefinisikan sesuai keperluan. Misalnya, yang pertama, lulus atau sukses, tidak lulus atau gagal. Yang kedua, setuju atau sukses, tidak setuju atau gagal. Yang ketiga, barang bagus atau sukses, barang sortiran atau gagal. Dan yang keempat, puas atau sukses, tidak puas atau gagal. Syarat yang ketiga, probabilitas sukses harus sama pada setiap eksperimen. Yang keempat, eksperimen harus bebas satu sama lain. Artinya, eksperimen satu tidak boleh berpengaruh pada hasil eksperimen lainnya. Adapun rumus dari distribusi binomial adalah Px sama dengan C kombinasi Nx dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis distribusi binomial. Jenis-jenis distribusi binomial yang pertama adalah distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif menghitung peluang untuk mendapatkan setidaknya sejumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan. Ini berbeda dengan distribusi binomial biasa, yang hanya menghitung peluang untuk mendapatkan tepat sejumlah keberhasilan. Misal, Anda melempar koin 10 kali. Anda ingin mengetahui peluang untuk mendapatkan setidaknya 5 sisi kepala. Jenis yang kedua adalah distribusi binomial negatif. Tujuan distribusi binomial negatif adalah mencari peluang untuk mencapai jumlah keberhasilan tertentu dalam serangkaian percobaan, dengan kondisi awal bahwa percobaan dihentikan setelah jumlah kegagalan tertentu tercapai. Adapun contohnya adalah Anda melempar koin sampai Anda mendapatkan 3 sisi kepala atau keberhasilan. Anda ingin mengetahui peluang untuk mencapai 3 sisi kepala setelah 5 kali lemparan atau kegagalan. Jenis yang ketiga adalah distribusi binomial Poisson. Distribusi binomial Poisson adalah kasus khusus dari distribusi Poisson yang digunakan ketika peluang keberhasilan sangat kecil atau P lebih kecil dari 0,05 dan jumlah percobaan sangat besar atau N lebih besar dari 20. Contohnya, Anda ingin mengetahui peluang untuk menerima 5 panggilan telepon dalam 1 jam. Tetapi, laju panggilan telepon sangat rendah, misalnya kurang dari 1 panggilan per jam.
Baik, agar kalian dapat lebih paham, mari kita melangkah ke contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, kemungkinan seorang balita tidak diimunisasi campak adalah 1/5. Pada tanggal 26 Juni 2016, di klinik Anda terdapat 4 orang balita. Berapakah peluang dari balita tersebut? 2 orang yang belum diimunisasi campak. Diketahui, N sama dengan 4, X sama dengan 2, peluang keberhasilan adalah 1/5. Peluang kegagalan adalah 1 dikurang 1/5 sama dengan 4/5. Yang ditanyakan, berapakah peluang dari balita tersebut? Baik, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Pertama-tama kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu Px sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Lalu langsung saja kita substitusikan semuanya. P X sama dengan 2 sama dengan 4 kombinasi 2 dikali, kita masukkan peluang keberhasilannya yaitu 1/5 pangkat 2 dikali, kita masukkan juga peluang kegagalannya yaitu 4/5 pangkat 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/25 dikali 16/25 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1/2 dikali 2 dikali 1/25 dikali 16/25 sama dengan 96/625. Jadi peluang dari balita tersebut adalah 96/625. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Peluang Messi mencetak gol dalam tendangan penalti adalah 0,8 dari 4 tendangan penalti. Peluang ia mencetak lebih dari 2 gol adalah, yang diketahui, banyaknya tendangan penalti, N sama dengan 4, variabel acak atau gol, X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4, P sama dengan 0,8, Q sama dengan 1, 0,8 sama dengan 0,2. Yang ditanyakan, peluang ia mencetak lebih dari 2 gol adalah, yang pertama kita cari X sama dengan 3 dulu. Jadi P X sama dengan 3 sama dengan 4 kombinasi 3 dikali 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial dikali 8/10 pangkat 3 dikali 2/10 pangkat 1 sama dengan 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 512 per 1000 dikali 2/10 sama dengan 4096 per 10.000 sama dengan 0,40%. Selanjutnya yang akan kita cari adalah X sama dengan 4. Px sama dengan 4 sama dengan 4 kombinasi 4 dikali 0,8 pangkat 4 dikali 0,2 pangkat 4 dikurang 4 sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial dikali 4 dikurang 4 faktorial dikali 8/10 pangkat 4 dikali 2/10 sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial dikali 4096 per 10.000 dikali 1 sama dengan 0,4096. Jadi Px lebih besar dari 2 sama dengan Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4 sama dengan 0,4096 ditambah 0,4096 sama dengan 0,8192. Baik, sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.